Selamat datang di channel saya Serangga Gatal. Jangan lupa di like dan subscribe-nya. Oke, kita mulai. Setelah waktu minum teh. Ledakan. Kabut berwarna darah meledak dan berhamburan. Penjaga gerbang telah menembus tubuhnya oleh energi pedang ini, berubah menjadi segenggam cahaya dan hujan. Dalam kehampaan, Sui mengangkat tangannya dan menyentuh pipi kirinya, di mana ada noda darah. Meski hanya menggores kulit, itu sudah dianggap luka. Ini lebih baik daripada penjaga gerbang di lantai pertama, yang sangat bagus. Sui sedikit tidak yakin. Sampai dia menyerap dan memurnikan hujan cahaya yang telah diubah oleh para penjaga gerbang, kultivasi Sui tidak hanya pulih sepenuhnya, tetapi juga telah meningkat pesat, melangkah ke tahap tengah Juxi Realm. Kekuatan baru yang dibawa oleh transformasi membuat Sui semakin bersemangat untuk bertarung, dan dia sangat ingin menemukan lawan untuk dicoba. Oleh karena itu, ketika memasuki aula lantai 3, saya tidak repot-repot melihat peringkat yang muncul di tablet jalan emas, dan berjalan langsung keluar dari aula. Lapisan ketiga medan perang ini diselimuti guntur dan kilat yang cukup untuk mengejutkan dan mempengaruhi jiwa, dan kekuatan para penjaga gerbang jauh lebih kuat daripada lapisan kedua. Selain itu, setiap kali suara guntur terdengar, jiwa orang yang lewat akan terkena dampak yang mengerikan. Namun, inilah yang diharapkan Sui. Jika lawan terlalu lemah, dia tidak tertarik untuk naik level. Bunuh. Segera, pertempuran pecah. Waktu terus berjalan. Lantai 6 gua percobaan. Di aula utama. Saya tidak tahu apakah Su Yuntu dapat melewati level ke-6 kali ini. Yan Beidou berbisik. Dia berasal dari kekuatan abadi, dan dia adalah makhluk abadi yang paling mempesona di alam semesta. Level ini benar-benar terlalu sulit. Ada dua penjaga gerbang, satu di tempat terang dan yang lain di kegelapan, yang membuatnya sulit untuk dijaga. Cheng Xiaohan menghela nafas dan terlihat tak berdaya. Seperti Yan Beidou, dia juga jenius di antara makhluk abadi di alam semesta. Jangan khawatir, luangkan waktu Anda, saya punya firasat, jika saya bisa melewati level ke-6 ini, potensi saya sendiri akan lebih tergali, dan kultivasi saya juga akan meningkat. Mata Yan Beidou cerah dan percaya diri. Cheng Xiaohan menggelengkan kepalanya dan berkata, dibandingkan dengan Wen Jue dari Tanah Suci Tianxuan dan Pu Heng dari Liu Heguan, kami masih lebih rendah. Yan Beidou tertegun sejenak, lalu dia menyentuh hidungnya tanpa daya, dan berkata, keduanya adalah monster tak tertandingi di peringkat abadi kosmos, dan mereka tidak dapat dibandingkan sama sekali. Sejak akhir era air terjun abadi, sesekali, Paviliun Alam Abadi Senji akan mengumumkan beberapa daftar yang menarik perhatian dunia. Di antara mereka, yang paling terkenal adalah Celestial Immortal Ranking dan Immortal Ranking. Karakter apapun yang bisa masuk dalam daftar adalah karakter tak tertandingi teratas di alam semesta atau dunia maya. Dan nama-nama Tanah Murni Tianxuan Wen Jue dan Liu Heguan Pu Heng ada di daftar abadi Yujing. Yang pertama menempati urutan 81. Yang terakhir menempati peringkat ke-97. Meskipun daftar tidak cukup untuk benar-benar mengukur kekuatan sebenarnya dari pembangkit tenaga listrik alam semesta, menurut nenek moyang saya, semua karakter dalam daftar memang disebut itu adalah keberadaan paling mempesona di tingkat alam semesta dari dunia abadi hari ini. Yan Beidou berkata dengan lembut, mereka adalah jenius tak tertandingi dengan bakat luar biasa, atau penjahat tak tertandingi yang bakatnya cukup untuk mengejutkan masa lalu dan masa kini, dan tidak ada kekurangan jenius yang dilahirkan dengan bakat luar biasa. Keberuntungan. Kuat. Alasan mengapa saya ingin memasuki gua percobaan kali ini adalah untuk mencari transformasi baru dan mencoba untuk menjaga nama saya di daftar alam semesta. Pada akhirnya, mata Yan Beidou penuh dengan tekad. Cheng Xiaohan tampaknya terinfeksi dan berkata, memang, setelah era abadi yang panjang, negeri dongeng telah mengantarkan kemakmuran yang belum pernah terjadi sebelumnya, dan di masa depan, legenda akan lahir satu demi satu, dan aku kultivator senior, tepat pada waktunya. Tiba-tiba, di gerbang istana, sesosok tubuh terhuyung-huyung masuk, berlumuran darah. Yan Beidou dan Cheng Xiaohan sekilas mengenali bahwa ini adalah kedua kalinya mereka naik ke lantai 6 sebelumnya. Biarkan kalian berdua tertawa. Su Yuntu tersenyum pahit,
berjongkok di tanah, terengah-engah. Dia terluka dan tampak sengsara, dan dadanya ambruk. Jika tidak, mustahil untuk kembali ke aula besar ini. Lelucon sekali, generasi saya di sini untuk mempertajam jalan, dan kemenangan atau kekalahan bukanlah apa-apa. Yan Beidou terhibur. Cheng Xiaohan bertanya, saat ini, Anda hanya memiliki satu kesempatan terakhir, apakah Anda ingin melanjutkan? Ketika Anda melewati level, Anda memiliki 3 kesempatan untuk melewatinya lagi. Setelah 3 kali lolos, kamu akan langsung tereliminasi. Su Yuntu telah dikalahkan 2 kali pada tahap ke-6. Jika dia kalah lagi, dia akan sepenuhnya mundur dari gua percobaan. Su Yuntu berkata tanpa ragu, hancur. Dia tampak tegas dan berkata, bahkan jika kamu kalah pada akhirnya, kamu harus kalah dengan hati nurani yang bersih. Yan Beidou dan Cheng Xiaohan keduanya mengangguk. Pada saat ini, gelombang tiba-tiba muncul di kehampaan, dan sosok kokoh muncul. Ini Su Yi. Dan di papan jalan emas di aula utama, prestasi Su Yi ketika dia melewati tingkat kelima muncul. Yan Beidou dan yang lainnya melirik hasil terobosan, sedikit banyak lega. Karena prestasi seperti itu, mereka tidak sebaik mereka. Nama saya Yan Beidou, saya telah melihat sesama Taois, berani menanyakan nama Anda. Yan Beidou tersenyum dan berdiri untuk menyambutnya. Su Yi menyebut namanya dengan santai, dan berkata sambil berpikir, apakah kalian semua sudah lama berada di sini? Yan Beidou berkata sambil tersenyum, ya, kita semua memasuki gua percobaan setengah bulan yang lalu, bagaimana denganmu, Taois Su? Su Yi berkata, saya baru datang hari ini. Yan Beidou bertanya, hari ini? Cheng Xiaohan dan Su Yuntu jelas terkejut, seolah terkejut. Su Yi mengangguk dan berkata, ya, sebenarnya, aku baru memasuki gua percobaan 1 jam yang lalu. Semuanya. Awalnya, ketika mereka melihat peringkat Su Yi, mereka mengira telah menemukan karakter yang sedikit lebih rendah dari diri mereka sendiri. Siapa sangka, ternyata mereka salah. Cheng Xiaohan tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata, ketika Anda melewati 5 level pertama, apakah Anda beristirahat? Su Yi mengeluarkan sepanci anggur dan menyesapnya sebelum berkata, tidak pernah. Semuanya. Dalam satu tarikan napas, melewati 5 level pertama. Siapa pria ini? Sangat galak. Pada saat yang sama, saya sedang mempersiapkan untuk tingkat berikutnya. Bahkan Wen Jue dari Tanah Suci Tianxuan dan Pu Heng dari Kuil Liuhe semuanya seperti ini. Su Yuntu tidak bisa menahan diri untuk tidak mengatakan, menurut apa yang dikatakan Yang Mulia, kekuatanmu adalah takut bahwa kamu akan dapat masuk dalam daftar makhluk abadi di alam semesta, tetapi mengapa aku tidak pernah mendengarnya? Tidak diragukan lagi, dia skeptis dengan kata-kata Su Yi. Yan Beidou dan Cheng Xiaohan juga melihat ke arah Su Yi. Alam semesta. Su Yi bertanya dengan penuh minat, daftar apa ini? Dalam ingatan Wang Ye, tidak ada catatan apapun yang berhubungan dengan alam semesta. 3 Yan Beidou tercengang, dan berkata, sebagai peri di alam semesta, kenapa kamu belum pernah mendengar daftar peri di alam semesta? Su Yi tersenyum dan menggelengkan kepalanya, semua orang salah paham, saya hanya berkultivasi ke alam siaksia, dan saya baru saja menerobos ke tengah-tengah alam siaksia. Semuanya. Mereka hampir gila. Bagaimana seseorang bisa memenuhi syarat untuk memasuki gua surgawi percobaan? Di masa lalu, siapa yang pernah melihat sosok di langit yang bisa membunuh lantai 6 sekaligus? Rekan Taois, apakah Anda yakin tidak bercanda? Yan Beidou mengerutkan kening. Cheng Xiaohan mendengus dingin, kamu tidak perlu bertanya, orang ini pasti mempermainkanku. Bahkan jika dia adalah sosok di ranah siaksia, dia harus memahami masalah Yujing. Xianbang. Tapi dia aku pura-pura bingung, dan itu tidak benar. Su Yi tidak berdaya. Ketika saya mengatakan yang sebenarnya, seringkali tidak ada yang percaya, itu aneh. Namun, dia akhirnya tahu bahwa masih ada alam semesta di dunia abadi, yang membangkitkan minatnya. Su Yi bertanya, apakah mereka bertiga adalah pahlawan di peringkat abadi Yujing? Semuanya. Mereka tiba-tiba merasa bahwa pria bernama Su Yi ini terlalu penuh kebencian, setiap kata begitu memilukan. Sebentar lagi, bunuh ke lantai 6 sekaligus.
Sekarang, di depan mereka, saya bertanya apakah mereka jenius yang tak tertandingi di alam semesta. Apa yang membuat mereka merasa tidak enak? Jangan banyak bicara, lakukan sendiri. Yan Beidu duduk kembali dengan wajah dingin. Cheng Xiaohan dan Su Yuntu juga berhenti berbicara dengan Su Yi. Sebagai sosok yang mempesona di alam semesta yang abadi, siapa yang tidak bangga? Melihat ini, Su Yi menggelengkan kepalanya dengan bodoh. Dia tidak berkata apa-apa lagi, berbalik dan berjalan keluar dari aula, dan mulai melewati lantai 6. Kamu bilang, apakah pria itu sengaja mengolok-olok kita? Yan Beidu mau tak mau bertanya. Tentu. Cheng Xiaohan sangat marah, di masa lalu yang panjang, siapa yang pernah mendengar bahwa seseorang dapat membunuh lantai 6 dalam satu nafas? Siapa lagi yang memenuhi syarat untuk memasuki gua percobaan ini? Sungguh konyol bahwa kamu bahkan tidak tahu tentang Yujing Immortal Ranking, bukankah ini omong kosong? Su Yuntu mengangguk dan berkata, orang ini pasti disengaja. Yan Beidu menggosok hidungnya dan berkata, kalau begitu, semuanya, apakah menurut musuh yang bermarga ini dapat melewati tingkat ke-6? Tiba-tiba, Cheng Xiaohan dan Su Yuntu terdiam. Yan Bei menyeberang jalan, mari kita tunggu setengah jam untuk melihat apakah orang itu berhasil melewati level. Dua lainnya mengangguk. Waktu terus berjalan. Setengah jam berlalu. Su Yi tidak muncul lagi. Yan Beidu, Cheng Xiaohan, dan Su Yuntu saling memandang, hati mereka sangat rumit. Ternyata meskipun pria bermarga Su itu berbohong, dia harus mengatakan bahwa kekuatannya memang menakutkan. Saya lulus level ke-6 sekaligus. Hal yang paling luar biasa adalah nama orang ini tidak ada dalam daftar semesta. Untuk beberapa saat, ketiganya terdiam. Tiba-tiba, saya merasa seperti dipukul tanpa terlihat, dan saya merasa sangat tidak nyaman. Sebenarnya, mereka semua salah menebak. Su Yi saat ini melewati tingkat ke-6 dan ke-7 dalam setengah jam, dan datang ke aula tempat. Gua percobaan. Aula lantai 8. Sue Hongfeng sedang bermeditasi. Anda bisa. Dia telah kehilangan level ke-8 ini 2 kali berturut-turut. Lain kali, aku harus menang. Sue Hongfeng diam-diam mengertakkan gigi. Tiba-tiba matanya tertarik dengan monumen jalan emas di sisi aula utama. Monumen jalan ditaburi cahaya dan hujan, dan muncul peringkat 393. Peringkat ini tidak tinggi, tetapi jelas tidak rendah. Karena di masa lalu yang panjang, sangat sedikit makhluk abadi di alam semesta yang dapat menembus tingkat ke-8. Hanya satu jarak dariku. Sue Hongfeng terkejut, setelah melewati level ke-7, skornya adalah 392. Tidak lama kemudian, dia melihat seseorang datang. Ini juga tidak memungkinkan untuk melihat kedalamannya. Orang di sini adalah Su Yi. Dia melirik Sue Hongfeng, yang sedang bermeditasi bersila, dan hampir melewati level. Melihat Sue Hongfeng tiba-tiba berkata, Yang mulia, mohon tinggal. Su Yi berkata, apa saja? Sue Hongfeng berdiri, menyeringai, dan berkata, nama saya Sue Hongfeng, dan saya berasal dari klan Sue dari Gunung Tianyun di Bailuzu. Saya tidak tahu apa nama yang mulia. Keluarga Sue Gunung Tianyun. Keluarga Xianjun yang terkenal di Bailuzu. Sue Hongfeng adalah putra dari kepala klan Gunung Sue Tianyun dan pemimpin generasi muda klan. Di usianya yang baru 310 tahun, ia telah membuktikan jalan keabadian. Sayangnya, Su Yi belum pernah mendengarnya, jadi tentu saja dia tidak banyak bereaksi. Su Yi. Su Yi melaporkan namanya. Sue Hongfeng mendengus dan berkata terus terang, saya ingin bertarung dengan Yang Mulia. Su Yi terkejut, bagaimana cara bertarung? Mata Su Yi aneh, dan dia berkata, kamu kekurangan obat abadi, kan? Ekspresi Sue Hongfeng stagnan dan sedikit tidak nyaman. Tapi dia tidak menyembunyikannya, dan berkata dengan tenang, tidak buruk. Kamu jujur. Su Yi mengeluarkan obat abadi, melemparkannya, dan berkata, sudah takdir untuk bertemu, aku akan mengirimkannya kepadamu. Su Yi tertawa dan berkata, punya tulang punggung. Jika kamu menang, aku akan memberimu harta ini. Berbicara, dia membalik telapak tangannya,
dan pedang peri ungu yang panjangnya hanya 7 inci muncul, cahaya mengalir, dan ujungnya cerah. Pada pandangan pertama, ini adalah bayi yang baik dalam kondisi sangat baik. Sui hanya meliriknya, lalu mengalihkan pandangannya dan berkata, "Ya." Sue Hongfeng tertawa dan berkata, "Ini adalah keberanian yang harus dimiliki orang-orang dari generasi saya. Hanya berdasarkan ini, apapun hasilnya, Anda adalah teman saya telah membuat kesepakatan." Sui berkata. Dia berkata terus terang, "Kalau begitu mari kita mulai, aku sedang terburu-buru." Segera. Sue Hongfeng mengerutkan kening dan hendak mengatakan sesuatu. Sui berbalik dan berjalan mendekat, menekan telapak tangannya. Di antara makhluk abadi di alam semesta di seluruh dunia abadi, mereka mungkin tidak sebagus monster tak tertandingi yang ada dalam daftar makhluk abadi di alam semesta, tetapi mereka dapat dianggap sebagai tokoh teratas. Di hadapan telapak tangan acak Sui, dia merasakan bahaya yang kuat. Tanpa ragu-ragu, Sue Hongfeng berteriak pelan, lengan bajunya bengkak, tangannya terangkat ke udara, seperti tuan yang memegang tripod. Ledakan. Hukum cahaya peri yang melonjak terjalin, dan kekuatannya menakutkan. Tapi di bawah telapak tangan Sui, pukulan Sue Hongfeng seperti lengan pria yang menghalangi mobil, dan hancur dalam sekejap. Saat telapak tangan ini ditekan, Sue Hongfeng terbang keluar dan menabrak dinding di kejauhan. Ledakan. Seluruh aula bergetar. Sue Hongfeng seperti berantakan, rambutnya acak-acakan, dan dia tercengang. Aku bahkan tidak memblokir satu pukulan pun. Sui mengangkat tangannya dan melemparkan ramuan itu lagi, tersenyum, "Aku akan meminjamnya darimu." Setelah mengatakan itu, dia berbalik dan berjalan keluar dari aula. Sue Hongfeng tampak tidak yakin. Setelah beberapa saat, dia tiba-tiba tampak malu, bergumam dan mengutuk, "Sial, ini sangat memalukan, peringkat rekor apa yang tidak dapat diandalkan." Medan Perang ke-8. Ada 6 penjaga gerbang, masing-masing sangat kuat. Selain itu, ada berbagai aturan dan kekuatan bagi orang yang lewat, seperti suara guntur yang cukup mengagetkan jiwa, kabut berwarna darah yang mempengaruhi mood, dan badai yang menahan gerakan dan kecepatan orang yang lewat. Tingkat ini tidak normal. Yang paling menakutkan adalah 6 penjaga gerbang. Dibandingkan dengan kekuatan Sui, sang pemecah gerbang, kekuatannya berlipat ganda. Sui juga mengalami ancaman besar pada level ini. Kami berjuang selama hampir setengah jam sebelum akhirnya membunuh penjaga gerbang itu satu per satu. Sui juga membayar mahal untuk itu. Darah dan bekas luka. Saya hampir kehabisan bahan bakar. Tapi Sui merasakan kegembiraan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Pada analisis akhir, cobaan ini tentang ketekunan, kemauan, kebijaksanaan dan potensi diri. Potensi itu untuk dimanfaatkan dan dilepaskan. Sambil menyerap dan memurnikan cahaya dan hujan setelah mereka yang menembus penghalang terbunuh, Sui dengan tenang menyadari. Dia dapat dengan jelas merasakan bahwa potensinya telah dilepaskan lagi, dan kultivasinya juga meningkat pesat. Bahkan, saat Anda melewati level ke-6, cobaan menjadi berbahaya dan sulit. Tetapi pada saat yang sama, manfaat yang Anda dapatkan hanya dengan menerobos sangat luar biasa. Sejauh ini, Sui hanya membutuhkan 2 jam untuk naik dari tingkat pertama ke tingkat ke-8, tetapi transformasi dan wawasan yang diperolehnya di setiap tingkat jauh dari biasa dan sebanding. Basis kultivasinya yang sangat kuat telah memasuki tahap tengah alam Juxia dari tahap awal alam Juxia, dan sekarang ada tanda-tanda samar untuk menembus ke tahap akhir alam Juxia. Entry semacam ini luar biasa. Tidak mungkin mencapai langkah ini jika Anda rajin berlatih di dunia luar. Segera, Sui menghilang. Pada saat yang sama, di aula di lantai 8, Sue Hongfeng terkejut. Setengah jam telah berlalu, tetapi Sui belum kembali, yang tidak diragukan lagi berarti pihak lain telah berhasil melewati level ke-8. Orang ini sama mesumnya seperti Wen Jue, dari Tanah Suci Tianxuan. Mengapa saya belum pernah mendengar tentang dia sebelumnya? Ada penjahat yang tiada taranya di dunia ini. Sue Hongfeng benar-benar terkejut. Tiba-tiba, dia teringat adegan ditekan oleh Sui dengan telapak tangan. Dia tidak memiliki kekuatan Immortal Dao,
dan dia hanya menggunakan hukum bulu, mungkinkah, dia belum menginjakkan kaki di Immortal Dao? Mata Sue Hongfeng melebar dan kepalanya tercengang. Bukankah ini berarti seorang pria abadi membalikkan telapak tangannya dan menekan dirinya sendiri? Setelah waktu yang lama, Sue Hongfeng sedikit tenang, melihat ramuan yang ditinggalkan Su Yi di tangannya, dan tidak bisa menahan diri untuk bergumam orang ini bisa melakukannya, dia bisa menanganinya. Dia. Aula lantai 9 gua percobaan. Ketika Su Yi tiba, cahaya dan hujan muncul di prasasti jalan emas di aula utama, menunjukkan peringkat 81. Peringkat ini jauh lebih baik dari rekor Su Yi sebelumnya. Hah. Di aula, sebuah suara terkejut terdengar. Dia sepertinya tidak menyangka bahwa pada saat ini, masih ada orang yang bisa mencapai aula lantai 9, dan ekspresinya penuh kejutan. Su Yi tidak mau repot. Tapi ketika saya melirik dengan santai, saya melihat mayat duduk di sudut aula. Itu adalah seorang pria dengan jubah giok, dengan rambut acak-acakan dan darah di sekujur tubuhnya. Jangan salah paham. Pemuda Xuan Pao Dao Guan menjelaskan, sosok tak tertandingi di tanah suci Tianxuan ini dalam keadaan runtuh, dan dia meninggal karena salah paham. Su Yi berkata, apakah dia Wen Jue? Gagal menahan malapetaka yang kejam ini, aku akan mati begitu saja. Su Yi tersenyum dan berkata, kamu sepertinya takut aku akan salah paham. Tidak perlu ditebak, pemuda di Xuan Pao itu pasti orang dari Liu He Guan Puheng. Sulit untuk mengatakan siapa yang menemukan hal-hal seperti itu, belum lagi identitas Wen Jue tidak sederhana, dia adalah bintang yang sedang naik daun di antara para keabadian di tanah suci Tianxuan, dan menempati urutan teratas dalam daftar keabadian di alam semesta. Peringkat roda bahkan lebih tinggi dari saya, dia sekarang mati di gua percobaan ini, dan saya kebetulan berada di samping, siapa yang tidak curiga? Heng menghela nafas. Segera, dia tersenyum dan berkata, untungnya, sekarang rekan Tao ada di sini, kamu juga bisa menjadi saksi bagiku. Su Yi berbalik dan mendekati tubuh Wen Jue, menatapnya. Setengah suara, dia berkata dengan lembut, sayang sekali. Heng menghela nafas, sayang sekali, keadaan pikiran rusak, dan tidak ada yang bisa menyelamatkannya, dan ini juga merupakan bagian menakutkan dari tingkat ke-9. Di tingkat ini, ada api karma iblis kekuatan aneh dan menakutkan semacam ini, sekali menyerang ke dalam pikiran, seperti dirasuki oleh iblis, dan akan dengan mudah berakhir dalam kegelapan. Su Yi menggelengkan kepalanya, memandang Heng, dan berkata, sayang sekali dia tidak mati karena terobsesi. Heng terkejut dan bertanya, apa maksudmu? Su Yi tertawa dan berkata jika saya membacanya dengan benar, dia mungkin memiliki masalah dengan suasana hatinya, tetapi apa yang sebenarnya menyebabkan suasana hatinya runtuh adalah sejenis bunga yang disebut kesengsaraan 5 warna. Racun bunga iblis. Setelah jeda, dia melanjutkan, tidak ada kecelakaan, seharusnya kamu yang membunuhnya. Wajah Heng tiba-tiba berubah. Sekian dulu dari Mimin. Terima kasih.